10 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu, ya Allah dan Tuhan kami, sebagai umat kepunyaan-Mu yang ada di rumah Tuhan ini, setelah kami mengaku dosa dan pelanggaran kami dengan sungguh-sungguh dan penuh kepercayaan kepada-Mu, Allah yang penuh kuasa itu telah memberikan keampunan kepada kami. Kami berterima kasih karena lewat keampunan itu, Roh-Mu membaharui akan seluruh kehidupan kami, dan Roh akan menuntun kami untuk belajar dari kebenaran firman di saat ini. Berilah pengertian bagi kami Tuhan, supaya pada saat kami membaca bagian firman Tuhan ini, benar-benar kami mengerti, dan selanjutnya Roh menuntun kami untuk dapat mempraktikkan firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Tema pembacaan firman Tuhan: terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10 dan seterusnya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada damai pagi ini? Amin. Ada sukacita pagi ini? Amin. Itu karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau Bapak Ibu ada di hari ini untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan mau Bapak Ibu ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita mengikuti dari awal dari panggilan beribadah, maka di dalam perayaan
bagaimana melihat pertumbuhan iman anak-anak kita. Sehingga jangan salah, kalau dalam perjalanan kehidupan anak-anak yang sudah tumbuh dewasa, mereka jarang untuk ada dalam persekutuan. Kalau dipanggil untuk beribadah, ada alasan yang mereka buat. Itu karena dasar kita kurang kuat. Bagaimana kita membangun persekutuan yang kuat di tengah-tengah kehidupan keluarga, terutama untuk generasi kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari bacaan ini kita akan merenungkan dengan tema pemberian yang mencukupkan pelayanan penginjilan. Tema saya ulang sekali lagi untuk kita dengar, pemberian yang mencukupkan pelayanan penginjilan. Kalau kita di GKI di Tanah Papua, saudara, hari Minggu kemarin itu kita belajar tentang satu tempat ibadah. Kita belajar tentang rumah Tuhan yang dijadikan Tuhan untuk umat berkumpul, memuji, menyembah Allah. Tetapi terkadang umat tidak menyadari bahwa di dalam ibadah itu Allah hadir bersama dengan umat. Sehingga realita terkadang orang ibadah tapi hatinya jauh, sikapnya kurang menyenangkan Tuhan. Ada juga jemaat yang terkadang tidak fokus dengan ibadah itu. Nah, setelah kita belajar dari firman Tuhan pada minggu kemarin bahwa dalam tempat ibadah Allah bersama-sama dengan kita, karena Allah itu maha tinggi, Allah itu mulia, Allah itu agung, maka umat yang datang harus tulus karena Allah itu tulus. Kita memuji Allah dengan sungguh-sungguh karena Allah itu mau untuk dipuji. Dipuji dengan roh dan kebenaran, memuji Allah itu dari dalam hati yang sungguh. Sehingga benar-benar ada kuasa yang menguasai seluruh persekutuan kita ini. Dan dalam bacaan kita saat ini, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Di sini kita diingatkan lagi Bapak Ibu Saudara bahwa sebagai umat kita punya tanggung jawab di dalam membantu pelayanan penginjilan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan gereja. Tujuan yang disampaikan untuk bagaimana perhatian kita membantu pekerjaan Tuhan supaya Injil terus diberitakan, Injil terus dikabarkan, sehingga umat mengalami sukacita. Umat mendapat apa yang dia cari di tengah-tengah persekutuan, terutama dalam pergumulan. Di dalam bagian ini dijelaskan bahwa jemaat yang ada di Filipi, mereka sangat peduli terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, sehingga Paulus memulai dengan kalimat yang berbunyi, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku." Artinya Paulus dia merasa bangga
atau memberikan bantuan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Paulus meyakini Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan jemaat Filipi itu karena Tuhanlah yang bekerja di balik pemberian jemaat. Karena Rasul Paulus sering berdoa untuk jemaat, maka ada gerakan Roh Allah bagi setiap umat untuk menyatakan bukti iman mereka dalam bentuk pemberian untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sehingga Paulus bersuka cita, dan Paulus berkata bahwa dia bersuka cita itu tidak ditentukan dari keadaan yang terjadi, tetapi dari kedaulatan kuasa Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa Tuhan itu baik, maka dia tetap bisa merasakan bahwa Tuhan itu adalah sumber sukacita. Dengan dia mengungkapkan, memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagi. Terima kasih jemaat yang ada di Filipi. Kamu sangat memperhatikan aku dalam pelayanan, tapi terkadang tidak ada kesempatan bagi. Ini memberikan pengertian bagi kita Bapak Ibu bahwa ada kemungkinan jemaat yang ada di Filipi beberapa kali tidak sempat mengirimkan bantuan. Tetapi bagi Paulus itu bukan menjadi persoalan. Oleh karena Paulus bukan mementingkan pemberian mereka, tetapi Paulus memperhitungkan perhatian, bukan pemberian. Perhatian jemaat Filipi begitu besar terhadap Paulus dalam pelayanan penginjilan. Paulus yakin walaupun dalam beberapa waktu mereka tidak mengirimkan bantuan, tetapi sesungguhnya perhatian, perasaan, hati jemaat Filipi selalu ada untuknya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kalau kita lihat dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12, Paulus tidak ingin jemaat ini berpikir bahwa sukacitanya bergantung pada apakah dia punya uang atau tidak, melainkan dia telah mendidik dirinya sendiri untuk merasa puas dengan apapun yang dimilikinya, bukan karena apa yang dia punya, tetapi karena ia telah belajar untuk merasa cukup. Sehingga pada ayatnya yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Merasa cukup berarti mengalami kekurangan tetap bersukacita, tidak mengeluh. Mengalami kelimpahan mereka tetap bersukacita, tidak sombongkan diri. Ini yang dididik oleh Rasul Paulus, sehingga dia dengan suatu iman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Dia tetap merasa cukup, ya karena percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan, sehingga dia menemukan
menentukan bagaimana apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan dalam pelayanan, dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, di sini menguraikan bahwa Paulus memang belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, sehingga baik kekurangan ataupun kelimpahan baginya, semua dapat dilaluinya karena Kristus yang bekerja di dalamnya. Namun bukan berarti Paulus tidak menghargai pemberian jemaat Bapak Ibu Saudara, tetapi Paulus tetap berterima kasih kepada mereka, sehingga Paulus menempatkan jemaat sebagai mitra kerjanya di dalam pelayanan, karena lewat pemberian mereka, lewat pemberian dari jemaat yang ada di Filipi, memberikan dampak bagi kemajuan Injil. Ayatnya yang ke-17, tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntungan. Bagian ini memperlihatkan ketika Paulus menerima persembahan dari jemaat Paulus, Paulus tidak berfokus kepada uangnya, tetapi Paulus memikirkan keuntungan yang akan diterima oleh jemaat, yang mana jemaat rela membagi pemberian yang ada. Inilah yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bukan pemberian yang menyukakan hati kita, tetapi keuntungan bagi si pemberi. Jadi tidak sepatutnya jika ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari pemberian orang lain dan hidup dalam kemewahan, karena seharusnya ketika menerima sesuatu yang kita pikirkan adalah dampak bagi si pemberi, bukan keuntungan bagi kita. Jadi kata kasar bilang begini, jangan beruntung dari orang yang memberi kepada kita. Tapi pada saat kita menerima berkat dari orang, pertama mengucap syukur, karena Tuhan tahu kita tiada. Tuhan tahu kita berkumpul, sehingga pemberian itu yang Tuhan pakai orang itu sebagai alat untuk mencari bagian yang menjadi kebutuhan kita. Tapi jangan terus-terus oh dia ini biasa kasih saya, jadi yang sudah saya datang terus, saya minta terus, satu kali kau minta dapat kasih, dua kali dapat, tiga kali, saya bangga. Ada keluhan dari si pemberi, ada pikiran negatif dari si pemberi, sehingga pada ayatnya yang ke-18 Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Ya ada terima, tidak ada cukup. Maka pemberian dari jemaat adalah kelimpahan menurut Paulus. Kemudian Paulus berkata, apa yang kamu berikan adalah suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan, pemberian dan dukungan secara finansial bagi pelayanan jika dilakukan dalam kerelaan sesungguhnya itu menyenangkan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pemberi dan juga kita sebagai penerima, kita harus tahu pada saat kita memberi harus dengan ketulusan hati. Kalau kita menerima, kita bersyukur pertama kepada Allah, lalu kita menerima sesuai dengan apa yang diberi
dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus bagi semua yang dilakukan oleh jemaat menurut Paulus. Jemaat di sini Paulus memberi sebuah janji besar untuk dipegang teguh oleh jemaat bahwa menurut kekayaan dan kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus menunjukkan bahwa berkat yang mereka terima itu adalah dari Tuhan, dari Allah yang adalah sumber dari segala berkat dan kebutuhan jemaat. Dan Paulus berkata, apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kekayaan Tuhan yang tak terbatas. Ketergantungan kita pada Kristus, Bapak Ibu Saudara, harus mencakup kepercayaan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan dalam kehidupan persekutuan, di mana saja kita ada, sudahkah kita menjadi saluran berkat untuk perluasan pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita menjadi bagian yang diperintahkan Yesus Kristus sebelum Dia terangkat ke surga? Dia berjanji bagaimana? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ajarkanlah mereka. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kalau kita tidak punya talenta untuk berkhotbah, lakukanlah dengan harta dan kekayaan ini untuk membantu para pelayan untuk memberitakan firman Tuhan. Pertama di tengah jemaat dulu, baru eklesia kedua. Tapi lebih utama di tengah-tengah keluarga dulu. Kita buka tangan sementara kita tepuk tangan untuk istri beras. Itu juga tidak dibenarkan. Kita buka tangan untuk memberitakan firman Tuhan sementara anak dan istri kita tidak makan sesuai dengan empat sehat lima sempurna. Itu juga masalah. Sehingga harus memenuhi kebutuhan di tengah-tengah keluarga Allah di dalam rumah tangga. Baru Tuhan bilang, kau kasih ke saya. Selanjutnya kau kasih keluar. Kalau kau tidak bisa kasih keluar lewat saya, di tengah-tengah jemaat ini ada tim penginjilan. Bapak Ibu Saudara, tim penginjilan Jemaat Fatima sudah mulai melakukan penginjilan sampai ke kabupaten, tetapi yang mereka prioritaskan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Yakobus dia bilang, tunjukkanlah iman kepercayaanmu lewat pelayanan kepada janda duda, anak-anak yatim piatu, dan orang-orang miskin. Nah, itu sementara dilakukan oleh tim penginjilan di Jemaat Fatima. Apa makna firman Tuhan dari bacaan kita? Filipi pasal yang 4 ayat 10 sampai ayat 20. Ada 3 hal saya catat. Yang pertama, belajar dari Paulus dengan menerima pemberian jemaat di Filipi dalam membantu pelayanan. Yang pertama, kehidupan orang percaya, kehidupan Bapak Ibu dan saya itu adalah karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Anugerah Allah yang kita miliki itu bukan karena usaha kita, tapi karena kasih dan kemurahan Allah.
lewat pekerjaan, lewat pelayanan istri terhadap suami, suami terhadap istri, ayah ibu terhadap anak-anak, dan juga sebagai anak-anak kita. Setelah kita menerima anugerah Allah, kita diberkati dengan berbagai berkat, maka ada tugas kita adalah membantu pekerjaan pelayanan yang ada di tengah jemaat untuk membantu semua proses pengabaran Injil dari rumah Tuhan sampai ke ujung, supaya nama Allah terus dimuliakan. Sebagai umat Tuhan, kita harus tetap bersyukur dan bersyukur dalam kecukupan dengan apa yang kita miliki. Kita kurang, kita dituntut untuk tetap bersyukur. Kita berkelimpahan